Assalamualaikum. Enggak ada titik 4, makanya saya jeda sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang salat tarawih. Pertanyaannya atas dasar dua hadis sebagai berikut di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai 2013. Baik, Abu Daud nomor hadis 1429, hadis Muslimnya disebutkan juga oleh beliau. Dari hadis tersebut di atas, salat tarawih adalah salat sunnah. Ini maksudnya bertanya tentang salat tarawih. Salat sunnah dan tidak dikerjakan berjamaah pada zaman Nabi hingga zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian diterangkan di hadis bahwa salatlah kalian di rumah masing-masing, sebab salat yang paling utama adalah salat seorang di rumah kecuali salat wajib. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman sekarang salat tarawih dilaksanakan di masjid-masjid dan berjamaah? Ini tidak ada tuntunan dari Nabi dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum sampai ke kesimpulan, kita mesti keluarkan hadisnya dulu. Ya. Dan membaca hadis itu harus dengan ilmu hadis. Bukan baca terjemahan langsung disimpulkan hukumnya, tidak. Ya. Baik, antum di sini menyebutkan hadis nomor 2009, baca dari 2008-nya ya. Kalau Anda menggunakan yang Sahih Al-Bukhari tanpa syarah, itu ada yang warna biru kemerahan, posisi dari sebelah kanan paling atas sampai kiri paling bawah di nomor hadis 2013. Harganya murah, cuma 205.000. 205.000. Itu pedoman kehidupan Anda, itu dari Nabi. Anda makan dan beli, Masya Allah, kendaraan-kendaraan dunia yang gak dibawa ke akhirat, jutaan, kan? Beli kitab hadis, ya kalau belum bisa baca Arabnya, beli aja dulu. Nanti anak Anda yang bacakan di kemudian hari. Kalau bapaknya nggak bisa bahasa Arab, anaknya harus bisa. Bapaknya nggak hafal Al-Quran, anaknya hafal. Cucunya penafsirnya. Nah, ini bapaknya nggak hafal, anaknya nggak hafal juga. Mau siapa yang dibanggakan di akhirat nanti? Nah, sekarang saya tambahkan referensi hadisnya supaya ketemu yang lainnya. Di dalam ilmu hadis itu kalau mau baca hadis, dikumpulkan dulu semua hadisnya, riwayatnya. Jangan dipisah-pisah. Dikeluarkan babnya, bab tentang tarawih, bab tentang qiyamul lail, baru ketemu semuanya. Baik, saya tambahkan misal nomor hadis 1330. Ada lagi nomor hadis 3569. Di Abu Daud nomor hadis 1367, belum dimasukkan ke sini. Baik, mari kita lihat. Nabi SAW menyampaikan kalimat tentang salat malam, pertama dengan kaidah umum dulu. Jadi hadis Muslim, nomor hadis 749, di sini tadi belum disebutkan juga. Disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu ditunaikan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau ingin paling minimal, tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Tapi kalau Anda sudah menunaikan salatnya, kemudian sedang salat khawatir fajar akan datang, segera tutup dengan 1 rakaat, witir. Jadi paling minimal bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sudah mendekat fajar, tutup dengan 1 rakaat. Nah, pada prakteknya yang minimal 2 rakaat, 2 rakaat ini pernah juga dikerjakan oleh Nabi 4 sekaligus. Ditemukan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan tadi nomor hadis 2009, tapi yang jelas, lebih jelas lagi nomor hadis 3569. Ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat, termasuk Hudzaifah al-Yamani, termasuk juga Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ditanya kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Yusalli arba'an. Salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi kadang ditunaikan 2, 2, 2, 2 tutup 1 atau 3, kadang ditunaikan 4, 4. Jelas? Bisa paling minimal 2, bisa paling 4, kemudian 3. Nah, karena ada kalimat di sini, saya akan langsung ke jawabannya saja. Ada kalimat, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Penasaran Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Hudzaifah al-Yamani. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah ke masjid, itu kalau tarawih kan beliau 3 hari pertama ke masjid itu. Dalam 3 hari itu. Diikuti oleh mereka semua bermakmum di belakang Nabi SAW. Ketika bermakmum itu, Masya Allah, rakaat pertamanya Pak, pantas kata Al-Mughirah bin Syu'bah sampai bengkak-bengkak kakinya. Ternyata begitu diikuti di belakang, Al-Baqarah 100 ayat. Belum ruku. Dikira akan ruku oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Ali Imran itu 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Masya Allah. Tiba-tiba belum ruku juga, disambungkan ke An-Nisa. An-Nisa itu 176 ayat. Baru setelah baca An-Nisa, beliau kemudian ruku. 5 juz 4 halaman.
Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Tahajudnya rakaat pertama, pantas sampai bengkak-bengkak, rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, mereka sudah terbiasa. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya sulit khusyuk karena suka nebak. Ini Nabi kapan rukunya nih? Di begitu jeda sedikit, kayaknya mau ruku, ternyata tidak. Jeda, ternyata tidak. Jadi beliau ingin ngepasin. Ingin betul mirip seperti salatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak mudah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Panjang dengan bagusnya. Karena itu membuat kadang-kadang sulit untuk diikuti. Itu saking tingginya. Saya pernah mimpin salat gerhana di Bekasi. Masya Allah, itu pecinta sunnah Nabi itu satu tempat. Terus saya datang ke sana, kita ada salat gerhana, jarang-jarang pahalanya ini ya. Dan jarang-jarang ada salat seperti ini. Mari kita tunaikan. Ingin seperti sunnah Nabi persis kita, insya Allah, atau kita belajar mirip-mirip dulu. Ustaz, pastikan seperti sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kita dapat pahala semacam ini? Jarang-jarang salat semacam ini. Baik, saya bilang, kita akan coba semaksimal mungkin. Tapi saya mohon izin menjelaskan dulu. Kalau ingin persis seperti Nabi, nanti karena 2 ruku, 2 sujud. 2 ruku itu setelah baca surat, ruku bangun lagi, surat lagi. Nanti baru kemudian sujud, bangun lagi, jadi ada 4 surat yang dibacakan. Kalau ingin persis sama seperti Nabi, mohon maafkan nanti saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai, surat pertama. Kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu tanpa saya bertanya kembali, sebagian besar hampir semuanya mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja katanya. Tidak mudah gitu. Gak mudah ya. Nah, tapi poinnya kemudian, di hadis ini ditemukan beberapa sahabat bermakmum pada Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, setiap malam itu, malam kedua makin banyak, malam ketiga makin banyak. Karena itu diputuskan oleh Rasulullah SAW, selanjutnya nggak ke masjid lagi, beliau di rumah. Di rumah. Ini masalah salat malam. Sampai besoknya dalam fajar beliau menyampaikan, saya tahu kalian menunggu-nunggu saya. Saya tidak menunaikannya ke masjid supaya salat ini tidak dijadikan wajib oleh Allah untuk ditunaikan berjamaah. Jadi bukan karena Nabi ingin melarang berjamaahnya, tapi karena khawatir membebani umatnya yang tadinya sunnah bisa dikerjakan, jadi wajib berjamaah, itu jadi masalah. Jadi wajib sifatnya. Kan Allah itu senang melihat hamba semakin meningkatkan ibadah. Nabinya masih hidup, hukum masih berlaku. Dalil kedua, Abdullah bin Abbas, seorang anak kecil yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian diikuti. Nunggu. Malam-malam kemudian menunggu di depan kamar Nabi, ingin tahu bagaimana cara Nabi bangun di malam hari. Ternyata ketika dilihat Nabi bangkit berwudu, diajak anak ini menunaikan salat malam. Ketika sedang salat malam itu beliau berada di belakang Rasulullah. Ditariklah ke depan begini, disejajarkan dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau bermakmum di belakang Rasulullah SAW dengan posisi sejajar itu, salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat pun bisa ditunaikan berjamaah. Baik itu di masjid ataupun di luar masjid. Sekarang persoalannya, pelan-pelan. Kenapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk menjadikan salatnya kemudian ke masjid, mengambil dari ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan pendapat Umar, karena Nabi pun sebelumnya pernah mencontohkan di masjid. Cuma karena khawatir tadi menjadi wajib, dialihkan kemudian ke rumah oleh beliau di sisa waktu salatnya. Maka ditangkap kalimat ini oleh Umar bin Khattab. Di sini diantara kejeniusan Umar bin Khattab. Kata beliau, ini sesungguhnya yang paling utama itu ditunaikan berjamaah. Di masjid pahalanya lebih banyak. Cuma ilat itu penyebab hukum. Ilat hukumnya kenapa Nabi ke rumah bukan karena ingin meninggalkan berjamaahnya, karena takut menjadi wajib. Tapi keutamaan berjamaahnya tetap ada. Dan disepakati oleh para sahabat pada saat itu. Maka ketika Umar ke masjid, kelihatan ada orang-orang berjamaah tapi misah-misah. Ada yang sisi kanan, ada sisi kiri, ada yang ke belakang. Maka disatukanlah kemudian oleh Umar bin Khattab, mengambil kesimpulan dari sunnah Nabi tadi, lalu dipraktekkan pada saat itu. Dan sahabat tidak ada satupun yang mengingkari. Umar paling tahu tentang Nabi dibandingkan dengan kita. Utsman paling dekat dengan Nabi dibandingkan dengan kita. Menikahi 2 putrinya. Dijamin masuk surga oleh Nabi. Ali menikahi putri yang sangat disayangi, Fatimah Az-Zahra. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi. Antum tidak menikah dengan putri Nabi. Ya kan? Tidak lebih dekat dengan Nabi. Bagaimana bisa memahami hadis lebih daripada Umar? Dari situ kemudian para ulama sepakat sampai di Madinah. Sampai hari ini tarawihnya berjamaah. Sampai kemudian di Makkah juga tarawihnya berjamaah. Jadi kalau antum pahami itu salah tidak sesuai Nabi, berarti yang di Makkah salah semua. Yang di Madinah salah semua. Sedangkan orang Madinah lebih tahu dengan keadaan Nabi sampai hari ini dibandingkan dengan kita. Jelas ya? Di sini ada kebolehan dalil menunaikan sholat berjamaah di masjid untuk tarawih, tapi juga tidak melarang kalau ingin mengerjakan sendirian. Itu kesimpulannya. Yang salah, yang tidak sholat itu. Baik. Ini belum selesai yang kedua. Yang kedua tentang sholat sunnah. Bagaimana memahami kalimat Nabi, sholat sunnah terbaik itu ditunaikan di masjid, di rumah, maaf, tunaikan di rumah.
Ini dalil yang terpisah. Di hadis Muslim hadis 157. Nabi mengatakan afdalun nawafil fi buyutikum. Salat terbaik itu di rumah-rumah kalian yang sunnah. Malam takunil faraid, sepanjang bukan yang fardu. Jadi yang fardu paling bagus sunaikan di masjid, yang sunnah-sunnah di rumah. Itu sunnah secara umum, tapi hadisnya belum selesai. Ujung keterangannya wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Bagaimana cara menafsirkan hadis ini? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau sampaikan kalimat Nabi wa baiti huna, rumahku di sini, yadullu ala anna, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya idza kana baitul muslim qariban minal masjid, jika rumah seorang muslim yang akan salat itu dekat dengan masjid. Di mana rumah Nabi? Di masjid. Rumah Rasulullah SAW, salat sunnah di situ, begitu Bilal qamat, beliau keluar karena rumahnya dekat dengan masjid. Jadi hadis ini dipahami kalau rumah Anda dekat dengan masjid, silahkan tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin lebih banyak lagi. Tapi kalau rumah antum di Banjarbaru, ada kajian di sini subuh, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Itu yang agak susah gitu kan. Apalagi saya mau ke sini kajian salat sunnahnya di sana dulu, nyampe ke sini ya kesiangan. Gak nyambung gitu kan. Nah, di sini yang disebut dengan ilat dalam hukum fikih. Sebab fikihnya apa? Dari ilat itu baru dipahami. Di membaca hadis itu tidak harus langsung dibaca terjemahannya, tapi ada turunan-turunan ilmunya. Apalagi kalau sudah bicara ilat. Apa babi hukumnya? Haram. Haram mutlak, kecuali dalam kondisi darurat. Mutlak haramnya, tapi kalau Anda misalnya sedang ke tempat yang terasing, di hutan, tidak ada makanan-makanan seperti ayam, yang ada cuma babi. Kalau Anda nggak makan itu, Anda bisa meninggal. Maka apa hukumnya makan babi? Tidak bisa juga, babi besar begitu. Halal daging babinya, sebagian diambil, dimasak, kan baru Anda ambil untuk sekedar menutup rasa lapar, bukan mengenyangkan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari situ menemukan ayam, maka babi tidak boleh dimakan lagi. Tidak boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang hukum ilat. Apa hukumnya makan ayam? Boleh, halal. Belum tentu. Kalau ayam itu matinya tidak disembelih, maka haram dia. Jatuh misalkan ayam, atau tiba-tiba dipukul mati, digoreng, gak boleh dimakan. Kecuali kalau ayamnya disembelih dulu. Nah, baru kalau disembelih dulu apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kan? Ibnu Majah nomor hadis 3221. Jadi kalau disembelihnya tidak menggunakan nama Allah, haram juga. Makanya kalimat itu nggak sembarangan. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akidah bisa salah. Misal, di kepercayaan yang lain, bukan yang ada di Indonesia ya. Misal, ada perayaan namanya perayaan nakal misalkan. Antum katakan selamat nakal. Itu bukan di Indonesia ya, di tempat yang lain. Antum ucapkan, itu nggak bisa karena itu kalimat. Kalimat, makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita. Tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak. Itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fid din, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi nggak boleh. Misal kemarin ada ya, tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, nggak boleh di sweeping ke gereja, hentikan ibadah, itu nggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah, terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Nggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qalat fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta'u bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non muslim. Kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya. Awin nar, atau menyembah api, awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dia, atau mengenakan atributnya. Oleh beliau dihukumi ingkar, bagian dari tasyabuh. Gak boleh. Jelas ya?
Baik, jadi hukum itu bergantung dengan ilatnya. Tadi ayam itu nggak boleh dimakan, walaupun disembeli kecuali menyebut nama Allah. Nah, kecuali kalau disembeli kemudian mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, baru hukumnya. Belum tentu kalau yang disembeli ayam tetangga, itu ilat namanya. Ya, jadi maksud saya kalau baca hadis dilihat dulu ya konteks ilmunya.